Tuhan. Berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa. Tiada perkataan yang domba satu suara. Angkat tanganmu, menyatakan, are you ready? Keselamatan dari Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semangat lagi. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah. Yang saudara yang dahsyat bagi masa muda kami bersyukur, terus memuji nama Dia sampai selamanya. Thank you, Jesus. Mari bersama-sama sambil angkat kedua tangannya. Yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, mari teman-teman muda. Keselamatan yang duduk dan bertata, kami naikkan pada. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah bertata, kami naikkan pada anak domba. Kekuasaan bagi Dia selamanya. Mulia bagi Dia. Sama-sama. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Masa mudamu terus memuji Tuhan, amin. Berikan saudara-saudara yang dahsyat Tuhan lagi. Haleluya. Dalam hidup kita bukan kita lagi, amin, melainkan Tuhan yang menuntun setiap langkah kita masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Terus kita memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Kau Allah yang baik, bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kami sampai selama-lamanya. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lord, you are good in every moment in my life. Lord, you are good that you came for me. Kingdom come and will be done on earth as it is in heaven. Lord, you are good in every moment in my life. Lord, you are good that you came for me. Kingdom come and will be done on earth as it is in heaven. I thank you, Lord. Jesus, you are good. Your mercy lasts forever.
are good in every moment. Bless you are good that you gave for me. Kingdom come will be done. It's in heaven. Bless you are good in every moment. Bless you are good that you gave for me. Kingdom come will be done. I thank you, Lord. Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you praise. You give your life for me. So Lord, I will live but you. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Biar musik memuji Dia. Setiap teman-teman muda ini berkati, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done in my life. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done in my life. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Kingdom come, your will be done in my life. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done in my life. Are you ready? I'll take you, Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you praise. Give your life for me. So long I will live. I thank you, Lord. Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you praise. You give your life for me. So long I will live. That's it. Everybody clap please. No longer I, but yeah. Woo. Hallelujah. Bersuka-cita, amin. Amin. Kita memuji Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sungguh baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama sekali lagi berikan tos kiri kanan saudara. Katakan, sebab Tuhan itu baik. Amin. Masuk gerbangnya, bersyukur lebih lagi. Dengan penuh pujian dalam hadirat. Masuk gerbangnya, bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian 17 angkatan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi sudah dengan segenap hati naikkan pujian. Angkat tangan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama dengan segenap iman. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya yang dibesarkan agung namanya. Puja dipasangkan kaulah musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, mari lambaikan tangan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi sambil lambaikan tangan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, mari lambaikan tangan. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari, one yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Di masa muda kami mau nyatakan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sambil angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya Tuhan Yesus yang sungguh baik, berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sekali lagi yang percaya Tuhan kita baik, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Haleluya. Di sore hari yang indah ini kita mau terus ingat bahwa kebaikan Tuhan menjadi alasan kita ada sampai hari ini. Jadi mari sama-sama kita mau datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari sejenak kamu udah Bonerges, kita boleh tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik di dalam hidup setiap kami. Tuhan yang selalu memegang erat tangan setiap kami. Tuhan yang selalu berjalan di depan setiap kami ya Bapa. Maka di sore hari yang indah ini ya Roh Kudus, terus kami mau bangkitkan iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bangkitkan iman kami segala peperangan apapun yang kami hadapi. Kami punya Tuhan yang selalu menjaga setiap kami. Kami punya Tuhan yang takkan pernah meninggalkan setiap kami. Ini syukur kami ya Roh Kudus untuk kasih-Mu yang begitu sempurna. Ini syukur kami ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Mari sejenak kamu udah Bonerges yang beribadah tempat ini, maupun yang beribadah melalui via live streaming, boleh datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Boleh sejenak ambil waktumu dengan Tuhan. Mari taruh pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.
victory. When all I see is the mountain, you see the mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. Yeah. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I find on my knees with my hands lifted up. Oh God, battle belongs to you. Every fear laid on your feet, I sing through the night. Oh God, battle belongs to you. And if you are for me, you can be against me. Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see is the ashes, you see the beauty. Thank you, God. Oh, when all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I find on my knees with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to you. Every fear I laid on your feet, I sing through the night. Oh God, battle belongs to you. So when I find on my knees with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to you. Every fear I laid on your feet, I sing through the night. Oh God, mari terus angkat pujian ini di hadapan Tuhan. So when I find on my knees with my hands lifted high. Oh God, oh every fear I laid on your feet, I sing through the night. Oh God, better belongs to you. Oh my devotion, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Oh my devotion, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You're shining in a shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And all my devotion, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against. Come on, Tiberias, with one voice. All my devotions, you go before. Ini iman kami Tuhan. Nothing can stand against the power of. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. All my devotion, you go before. There's nothing against you.
I. Oh God, that all belongs to you. Every fear I laid on your feet, I sing through the night. Oh God, that all belongs to you. So when I fight on my knees with my hand. Oh God, oh every fear I laid on your feet, I see through the night. Oh God, that all belongs to you. Oh God, that all belongs to you. Oh God, that all belongs to you. Yang percaya Tuhan selalu menyertai setiap kita, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Sembaran syukur kami di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau berjalan bersama dengan iman ya Bapa. Kami punya Tuhan yang selalu memegang erat tangan setiap kami. Apapun peperangan yang kami hadapi, Kau selalu menyertai langkah kami ya Bapa. Sembahmu di hadapan Tuhan. Mari jangan keraskan hatimu. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sembah, sembah, sembah Tuhan. We worship you. We worship you, Lord. Selamanya ku mau setia. Ini janji kami di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau terus setia untuk percayakan rancangan Tuhan. Kami mau terus setia. Kami punya Tuhan yang memberi kami kemenangan ya Bapa. Karena di balik salib-Mu yang begitu sempurna ya Bapa, terdapat kemenangan bagi setiap kami di tempat ini. Terus angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, Bu Nerjes. Terus kita mau datang meninggikan nama Tuhan. Terus kita mau datang mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Disembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus.
Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku hanya Yesus. Mari sama-sama kita boleh angkat kedua belah tangan kita. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku hanya Yesus. Dari tempatmu yang kudus, dengan segenap hati nyatakan, dalam Kristus ku percaya dan aku nyatakan kekuatanku, dalam Kristus. Ini yang kami mau ya Tuhan, kami mau terus percaya ya Bapa. Ada kemuliaan di balik salib Tuhan, ada kemenangan di balik salib Tuhan yang begitu sempurna. Dan aku nyatakan kekuatanku. Mari biar semua Tuhan, semua Tuhan, dalam Kristus. Mari taruh imanmu, sebab kami mau terus percaya ya Bapa. Ada kemuliaan, ini yang kami mau nyatakan ya Roh Kudus. Dan aku nyatakan kekuatanku. Mari sekali lagi masih tetap kau benar-benar just come on. Dalam Kristus kami mau terus percaya Tuhan, di balik Roh Kudus, kami sungguh percaya Engkau yang memberi kami kekuatan ya Bapa. Dan kami mau taruh pengharapan kami terus menerus kepada Tuhan Yesus. Maka kami mau serahkan ibadah ini ya Bapa. Dari awal pertengahan kepada akhir bagi satu nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara bisa kembali duduk pada sore hari yang indah ini. Haleluya.
Mengucap syukur kita telah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama sejenak untuk terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Selalu belajar dan mengembangkan diri, melatih diri dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita harus terus belajar supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan produktif. Maka itu jangan pernah berhenti belajar, terus bertumbuh di dalam kekristenan. Untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. Luangkan waktu terus gitu untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan mari kita periksa diri kita. Apakah kita setiap hari mencari cara untuk bertumbuh dalam kebaikan, pengetahuan, dan pengenalian diri. Fokus pada pertumbuhan setiap hari. Dan yang tidak hentinya belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan minta semangat yang segar dan baru. Minta hikmat juga dari Tuhan. Yesus tidak hanya bertumbuh besar secara fisik, tetapi Yesus bertumbuh secara spiritual, emosional, dan mental. Tuhan telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk terus berkembang dalam tiap tantangan. Maka teruslah belajar agar tetap efektif dan produktif melebihi kapasitas kita. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus baik dalam hal fisik maupun spiritual, mental atau emosional, saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Roma yang pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias selalu di dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Berkati semua jemaat Tiberias agar diprogramkan pesta di kerajaan sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma yang kedua, kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Poin yang pertama, karena asal berkat hanya dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 17-18 dan juga Markus 11 ayat yang ke-24. Seringkali kita lupa bahwa sejatinya setiap berkat yang kita terima berasal dari Allah. Tuhan Yesus mengingatkan umatnya untuk selalu ingat bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Tuhan Yesus katakan bahwa di atas segalanya prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah. Dengan melakukannya maka otomatis kita akan dekat dengan Allah, sang sumber berkat. Saat kita taat akan firman-Nya dengan mencari dahulu kerajaan Allah, maka janji Tuhan Yesus bagi kita bahwa semua yang kita perlu akan Allah tambahkan. Poin yang kedua, karena kita akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, Pengkhotbah 2 ayat yang pertama sampai yang kedua, dan juga Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Penulis kitab Pengkhotbah adalah seorang yang kaya, dihormati, penuh kuasa dan kesenangan. Ketika ia merunutkan hidupnya, hasilnya juga menyedihkan. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak mendatangkan rasa puas. Kenikmatan dan pencapaian duniawi tidak akan pernah memberi kepuasan. Namun dengan kehadiran Allah di dalam hidup setiap kita, kita akan mendapatkan kesenangan yang sejati. Bersama Allah, kita akan mendapatkan kesenangan kekal. Dan poin yang ketiga yang terakhir, karena Tuhan akan menyertai kita di dalam segala aktivitas kita. Filipi 4 ayat yang ke-6, Yesaya 41 ayat yang ke-10, dan juga Mazmur 37 ayat yang ke-5. Tuhan itu sangat baik, penyertaannya sempurna. Mari kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Maka ia akan melepaskan kita dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Hidup kita memang tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan persoalan hidup. Itu adalah proses pemurnian Tuhan di dalam hidup setiap kita. Agar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan iman kita semakin bertumbuh dewasa. Dan kita semakin teruji serta dimampukan melakukan perkara-perkara yang lebih besar bersama dengan Tuhan. Dan sebagai doa penutup saudara, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan.
menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan yang memelihara setiap kita, haleluya. Maka tiba saatnya saudara, di sore hari yang indah ini, sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kembali tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita boleh kembali rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Roh Kudus. Sebab di sore hari yang indah ini, atas penyertaan dan kasih Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus, kembali menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan tahta suci-Mu ya Bapa. Maka terus kami mau imani Tuhan, di balik pujian penyembahan kami ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, dan kami percaya ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Maka tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih, kami menyampaikan firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Renold Watimena, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik di dalam hidup setiap kita. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kembali sama-sama kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi janji-Mu untuk masa, Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan
Kita mau sambut kembali firman. Janjimu untuk masa Kau mengurapiku penuh kemuliaan dan bagai bintang terangi jalan. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi, seindah pelangi. Kami percayakan janji-Mu ya Tuhan. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari dengan iman sama-sama kemudian Yesus, come on. Seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari kembali sama-sama angkatan kita dua-dua, angkat suara mengatakan Seindah pelangi, tahu janji-Mu masa depanku. saya Tuhan Yesus, Kau mengurapi setiap kami Tuhan Yesus, penuh kemuliaan. Bagai bintang, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sore hari ini kami nyatakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buanerga, serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami rekan-rekan muda Buanerges di dalam ibadah kakak-kakak muda Buanerges di Tiberias Gading Nias bersama juga dengan ikut lewat live streaming. Kami percaya walaupun kami dibatasi ruang dan jarak, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Ketika kami memuji meninggikan nama Tuhan Yesus di tempat ini, kami percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang terluka Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Kami mengucap syukur kami boleh ada di gereja Tiberias. Gereja Tuhan pakai cara luar biasa di akhir zaman, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Doa kami untuk yang terkasih gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau duduk dia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik yang melakukan setiap firman yang kami dengar bahkan kami terima pada sore hari ini. Firman Tuhan disampaikan tertanam di dalam lubuk batin kami dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga bertambah teguh iman kami. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib dan luar biasa Allah kami punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sore hari ini dengan sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Rekan-rekan muda Buah Nargas sekalian, puji Tuhan. Terima kasih untuk Buah Nargas Worship Team, Tiberias Choir semua melayani. Selamat sore, Shalom Buah Nargas. Masih suara yang lebih keras, Shalom Buah Nargas. Ya, senang berjumpa dengan rekan-rekan semua pada sore hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Boleh saya melihat tangan-tangan yang sungguh bersuka cita, boleh lambaikan tangannya, saudara boleh lambaikan ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, boleh kita angkat Alkitab kita sama-sama. Yang bawa Alkitab diangkat Alkitabnya, yang Alkitabnya di handphonenya juga diangkat ya saudara. Ayo mari bersama-sama dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Hari ini aku percaya firman Tuhan mengubahkan kehidupanku. Dan sore hari ini hatiku terbuka untuk menerima firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik rekan-rekan muda, sore hari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu jangan kompromi. Apa temanya? Jangan kompromi. Bilang kiri kanan saudara, katakan jangan kompromi. Yes, jangan kompromi dengan dosa. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Seperti biasa, saya mengajak mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa iman kita itu timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Amin. Yang siap katakan amin. Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda sekalian, puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Coba rekan-rekan bayangkan ketika kita sedang haus banget. Kita pengen minum, tiba-tiba ada yang datang menghampiri saudara dan katakan, ini saya punya air nih. Airnya jernih. Ketika kita lihat itu airnya bersih sekali, menyegarkan. Dia tanya, mau minum gak? Oh mau dong. Tetapi tunggu dulu. Saya akan menetes satu tetes racun ke dalam air ini. Hanya satu tetes saja. Kira-kira teman-teman mau minum atau tidak? Tidak. Kenapa saudara? Karena apa? Beracun. Padahal kan cuma satu tetes. Masih mau minum atau tidak? Halo? Walaupun sedikit, masih mau minum atau tidak? Tidak. Karena apa? Berisi apa? Racun. Bahayanya apa? Bisa mendatangkan kematian. Walaupun itu hanya satu tetes, itu namanya racun, bisa mendatangkan apa? Kematian. Nah itu juga berbicara tentang dosa. Semua kita tahu, rupa dosa ialah maut. Nah dari ilustrasi yang tadi, apa yang mau saya sampaikan? Ada banyak orang, mereka melakukan hal yang sebaliknya di dalam kehidupan rohani. Mereka tahu dosa itu upahnya adalah apa? Maut. Tetapi ketika mereka hidup melakukan dosa, mereka bilang, oh gak apa-apa kan korupsinya sedikit-sedikit aja. Iya kan? Apalagi, oh gak apa-apa kan cuma sekali-kali saja lakukan dosa. Bohongnya juga cuma sedikit-sedikit.
Iya kan? Lihatnya juga cuma sedikit-sedikit, apalagi cuma ikut-ikutan diajak. Padahal sekali lagi firman Tuhan katakan yang namanya sedikit dosa tetaplah dosa. Kita aja tadi nggak mau minum air, walaupun itu hanya sedikit setetes apa? Racun. Karena kita tahu itu mendatangkan apa? Kematian bagi jasmani kita. Demikian juga dengan dosa yang sedikit itu juga bisa mendatangkan kematian bagi apa? Bagi jiwa kita. Nah, apalagi kita sadar bahwa kita hidup di zaman sekarang di mana kompromi itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja, apalagi kompromi terhadap dosa, saudara. Sehingga ada banyak orang berkata bahwa apa? Semua orang juga lakukan itu seperti mencari pembenaran. Seolah-olah kalau suatu perbuatan yang salah, suatu perbuatan yang dosa itu dilakukan oleh banyak orang, itu menjadi pembenaran buat dia. Kalau mereka saja enggak, kenapa saya tidak? Atau mungkin apa? Yang penting kan kelihatan baik. Yang penting kan rajin dalam pelayanan. Yang penting kan seperti kelihatan rohani banget. Tetapi firman Tuhan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bahwa orang yang dipakai Tuhan, orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang berani berkata tidak untuk kompromi. Ada amin saudara? Amin. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh tokoh-tokoh. Mereka yang memilih hidup untuk apa? Tidak kompromi dengan dosa. Kita semua tahu bagaimana kisah tentang seorang bernama Daniel. Dia hidup di dalam lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Dia jauh dari rumahnya, dia berada di dalam istana Babel yang penuh dengan apa? Budaya untuk apa? Penyembahan berhala. Bahkan dia diperhadapkan dengan makanan yang najis bagi dia. Dan juga dalam kehidupan dengan pilihan hidup yang apa? Bertentangan dengan imannya kepada Tuhan. Tetapi saudara bayangkan, di tengah-tengah situasi yang begitu memiliki tekanan yang luar biasa bagi seorang Daniel. Tetapi dia membuat sebuah keputusan dalam hidupnya bahwa dia tidak mau kompromi. Dan keputusan dia itu membuat Daniel akhirnya menjadi apa? Seorang tokoh yang besar di dalam sejarah iman. Maka dari itu pesan firman Tuhan bagi setiap kita di tempat ini, bagi anak-anak muda di tempat ini. Khususnya bagi teman-teman yang the calling, yang siap untuk melayani, amin, di tempat ini. Kalau kalian mau dipakai Tuhan, kalian mau diurapi Tuhan, kalian mau sungguh-sungguh menjadi alat yang tangguh di hadapan Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Ada amin? Sama-sama bilang, jangan kompromi dengan dosa. Bilang kiri kanan saudara, jangan kompromi dengan dosa. Amin. Saudara siap diberkati lebih lagi, amin. Yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya saudara, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama saudara, bahwa kompromi itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Sekali lagi, kompromi seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Kidung Agung 2 ayatnya yang ke-15. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Yang pertama apa yang harus kita perhatikan bahwa dosa besar itu seringkali dimulai dari kompromi kecil yang seringkali kita anggap sepele. Jadi hati-hati. Dosa besar seringkali dimulai dari kompromi kecil yang dianggap sepele. Tadi Alkitab mencatat demikian bahwa rubah kecil. Ada yang nggak tahu rubah? Boleh angkat tangannya? Halo, tahu semua ya? Iya kan? Rubah itu sebenarnya bisa dibilang masih satu gen dengan serigala. Cuma bedanya rubah itu tubuhnya kecil. Iya kan? Kalau serigala itu lebih besar. Kalau serigala itu biasanya berkelompok, tetapi rubah itu biasanya sendirian. Dan ternyata rubah itu dia juga suka makan buah. Alkitab tadi katakan dengan jelas, bahwa tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ternyata bukan singa yang merusak kebun anggur itu. Bukan apalagi beruang yang merusak kebun anggur itu. Tetapi sesuatu yang kecil rubah. Rubah kecil itu gambaran apa saudara? Sesuatu hal yang kita anggap sepele. Nah demikian juga dalam kehidupan rohani kita saudara. Kompromi dengan dosa seringkali kita dimulai dari hal-hal yang kecil. Makanya seringkali kan kita berpikir ini kan cuma hal yang kecil, sedikit bohong ya kan saudara. Korupsinya dikit-dikit. Apalagi kepahitan yang kita simpan di dalam hati saudara. Mungkin kita berpikir itu bukan sesuatu hal yang besar.
Menyimpan kepahitan apalagi? Iri hati. Ketika kita nggak senang, lihat mungkin ada teman dapat promosi, naik jabatan, mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, kita nggak terima gitu. Oh jangan-jangan nih, jangan-jangan gitu. Iya kan? Karena apa? Itu menjadi sesuatu yang kita pendam. Seolah-olah kita berpikir itu kan hal yang sepele. Apalagi sedikit-sedikit malas secara rohani, yang tadinya biasanya rajin datang ke gereja, yang tadinya biasa nggak terlambat datang ke gereja, tetapi apa? Membiarkan, mulai terlambat. Ya kan? Akhirnya apa? Mulai menjauh daripada Tuhan. Awalnya sepertinya tuh nggak merasa, tetapi semakin sering kita lakukan, hati itu akhirnya apa? Menjadi kebal terhadap dosa. Satu ketika ada sebuah bendungan yang besar. Tiba-tiba dicek oleh para ahli di sana, ditemukan ternyata ada satu retakan yang sangat kecil di bendungan itu. Mereka mungkin berpikir, wah ini bendungan ini kuat. Retakan ini memang bukan masalah. Tetapi kan tentu kita tahu namanya air itu dia akan berusaha masuk ke segala macam celah-celah. Tanpa terasa, waktu berjalan semakin lama saudara, apa yang tadi itu hanya berupa retakan kecil, akhirnya mulai terkikis dengan air. Akhirnya apa? Mulai membesar, dan tiba-tiba saudara, bendungan itu menjadi apa? Rubuh. Menjadi hancur saudara. Ternyata penyebabnya itu bukan karena apa? Gempa, bukan karena apa saudara? Bukan karena badai yang besar, tetapi karena retakan yang dibiarkan begitu saja. Teman-teman kan juga di rumah kan seringkali kan kita lihat kan, kalau ada retakan kecil, kalau dibiarkan semakin lama kenapa? Semakin membesar. Nah, kerusakan besar itu seringkali dimulai dari apa? Rubah kecil itu yang kita tidak segera tangkap. Makanya hati-hati saudara, dengan apa yang selalu kita simpan, dosa itu, kepahitan itu saudara, kebencian itu yang mungkin kita berpikir sesuatu hal yang sepele, hati-hati saudara. Jadi kalau hari sebagai anak-anak muda kita yang hadir, kalau kita mau sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, ayo kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Ada amin? Berani berkata tidak terhadap dosa. Berani berkata tidak terhadap kebiasaan buruk. Karena apa? Kemenangan rohani akan dimulai dari kesetiaan kita terhadap hal-hal yang kecil. Kalau kita mau setia sungguh-sungguh dalam Tuhan dalam perkara yang kecil, maka percayalah Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang kita pelajari, bahwa dunia itu akan selalu menekan kita untuk apa? Kompromi. Kita baca sama-sama di dalam kitab Daniel 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, yang kedua apa yang kita pelajari sama-sama, bahwa orang yang tidak mau kompromi dengan dosa itu akan terlihat berbeda, saudara. Sekali lagi, orang yang tidak mau kompromi dengan dosa akan terlihat apa? Berbeda. Tadi kita baca sama-sama dalam kitab Daniel pada pasal ketiga. Di sana dicatat ketika pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar II di Babylon, yang sekarang itu adalah negara Irak, saudara. Di mana raja ini dia membuat sebuah patung emas yang sangat besar, dan dia memberikan perintah kepada semua orang untuk apa? Sujud menyembah kepada patung itu ketika musik dimainkan. Jadi hukumnya jelas, wajib, kudu, mesti, harus dilakukan. Kalau melanggar, hukumannya apa saudara? Mati. Itu ada konsekuensinya. Saudara bayangkan, ini perintah raja loh. Saudara, kalau sudah raja sudah memerintahkan, harus, wajib, kudu, mesti dilakukan. Nah ternyata di kerajaan Babylon itu ada 3 orang pemuda Ibrani yang bernama Sadrak, Mesak, dan siapa? Abednego. Mereka ini punya nama Ibrani. Ada yang ingat nama Ibraninya siapa? Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, saudara bayangkan, nama mereka itu diganti oleh orang Babel sebagai bagian untuk apa? Usaha mengubahkan identitas dan budaya mereka. Supaya hidup mereka itu sama seperti orang-orang Babel. Sekalipun nama mereka diubahkan, iman mereka itu tidak tergoyahkan, saudara.
Makanya ketika musik dimainkan, semua orang sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi mereka menolak. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menolak menyembah kepada patung itu. Karena apa? Mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan mereka. Apakah mereka tidak tahu konsekuensinya, saudara? Tahu nggak? Oh, tahu. Yang namanya melawan perintah raja, itu hukumannya berat. Bahkan bisa mendatangkan kematian. Apa hukumannya? Mereka bisa dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dalam sebuah pernyataan yang luar biasa, mereka sampai berkata demikian bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah kepada patung. Itu gambaran tentang apa, saudara? Iman tanpa kompromi. Sama-sama katakan iman tanpa kompromi. Amin. Jadi itulah iman tanpa kompromi. Kita harus sungguh-sungguh menjaga iman kita, saudara. Jangan mau kompromi dengan dosa. Itu sama seperti yang namanya ikan, saudara. Ikan itu kalau hidup itu dia pasti lawan arus. Cuma ikan mati yang kerjanya apa, saudara? Ikut arus. Begitu juga dengan kehidupan rohani setiap kita anak-anak muda di tempat ini. Kalau kita kerjanya itu hanya ikut arus dunia saja. Kemana diajak, hayo. Iya kan, saudara? Melakukan dosa, hayo. Melakukan hal yang tidak berkenan, yang najis, segala macam dosa, kita hayo aja. Saya yakin kemungkinan besar dia sudah tidak lagi bisa melawan dosa. Karena apa? Kerjanya cuma ikut arus. Jadi sebagai anak-anak muda di tempat ini, apalagi buat teman-teman yang siap untuk melayani, ayo. Tekanan dunia kita tahu begitu berat. Tekanan dunia kita tahu begitu besar. Apa saja dalam pergaulan. Dalam hal apa, saudara? Mungkin mabuk-mabukan. Apalagi cinta uang. Apalagi percabulan. Apalagi tekanan media sosial. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan bagi setiap kita, bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya, bahwa sekalipun kita harus berjalan sendirian, kita tetap memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Ada amin? Sama-sama dengan saya katakan, sekalipun saya berjalan sendirian, saya tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa yang kita pelajari, bahwa kompromi akan membuat kita itu apa? Kehilangan kuasa Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Tuhan itu memberikan kita kuasa. Kalau kita kompromi sama dosa, kita kehilangan kuasa Tuhan. Kita baca sama-sama Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-20. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Lalu berserulah perempuan itu apa? Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya apa? Seperti yang sudah-sudah, aku akan apa? Bebas dan akan apa? Meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi kita juga harus hati-hati karena apa? Kompromi yang terus-menerus itu akan mematikan apa? Kepekaan rohani. Kompromi dengan dosa sekali lagi akan membuat kita kehilangan kuasa Tuhan. Kita semua juga tentu tidak asing dengan kisah tentang Simson, saudara. Alkitab mencatat Simson itu adalah seorang dipakai Tuhan dengan apa? Kuasa yang luar biasa. Tuhan memakai dia itu begitu luar biasa. Dia bisa mengalahkan begitu banyak musuh. Karena apa? Karena roh Tuhan itu menyertai dia. Kita juga harus sadar bahwa kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu semua karena penyertaan Tuhan bagi Simson. Tuhan bisa pakai dia begitu luar biasa. Tetapi akhirnya apa? Seorang Simson, dia mulai apa? Berkompromi dengan dosa. Dengan cara apa? Dia datang mendekat kepada godaan. Dia mendekati hal-hal yang berbahaya bagi hidup rohaninya. Terlebih dalam hubungannya dengan apa? Perempuan Filistin, si Delilah itu. Padahal orang-orang Filistin, saudara, itu adalah musuh dari bangsa Israel. Tuhan bilang jangan mendekat kepada mereka. Jangan dekat-dekati mereka. Tetapi Simson memilih untuk apa? Mendekat. Artinya kalau kita sudah tahu bahwa jalan yang kita tempuh merupakan jalan yang salah, jangan lanjutkan, putar balik. Kalau kita sudah tahu apa yang kita lihat, sesuatu hal yang salah, saudara, jangan lihat. Iya kan, saudara? Karena kan seringkali kita suka kompromi, apalagi di era zaman sekarang. Secanggih handphone yang ada di tangan kita, saudara, kan kita sudah tidak asing dengan algoritma sesuatu. Itu program di dalam apa? Istilahnya di handphone, dimanapun itu yang apa? Seperti tahu apa yang kita suka, saudara. Seperti contoh kalau teman-teman suka mungkin nonton itu video-video atau mungkin lagu-lagu rohani, ya kan saya yakin pasti bakalan sering tampil di sosial media saudara, mau baik itu TikTok ataupun
apapun itu, Instagram, Facebook, pasti ya video-video ya lagu-lagu rohani. Iya kan? Kalau saudara mungkin suka nonton mungkin video-video yang masak-memasak, saya yakin saudara, itu yang bakal sering tampil. Itu apa saudara? Ya tentang video masak-memasak itu. Karena algoritma mengingat semuanya itu, apa yang kita lihat, yang lama kita saksikan. Karena apa? Dia berpikir bahwa itu yang kita suka, maka itu akan ditampilkan terus. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang cemar? Bagaimana dengan hal-hal yang najis? Bagaimana dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Seringkali tiba-tiba bisa muncul begitu saja. Makanya saya bilang, jangan sampai kita berkompromi dengan dosa. Jangan seperti Simpson, malah datang mendekat kepada godaan itu. Kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak berkenan, malah kita pergi ke sana. Dengan alasan, kan roh yang ada dalam aku kan lebih besar Pak. Gitu. Itu namanya cari perkara. Ya kan, saudara? Jadi anak-anak muda di tempat ini ingat saudara, supaya setiap kita jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Samson tidak hanya dia datang mendekat kepada godaan, tetapi apa? Dia meremehkan perintah Tuhan. Saudara bisa cek dalam Alkitab pencatat dengan jelas bahwa Samson itu bukan orang biasa, dia itu sebagai nazir Allah, saudara. Artinya apa? Itu hidupnya itu dipisahkan. Dia itu bukan orang sembarangan. Dia itu dipakai Tuhan luar biasa. Salah satu tandanya apa? Rambutnya itu nggak boleh dipotong. Tetapi apa yang dilakukan? Dia meremehkan perintah Tuhan. Dia terlalu percaya diri, dia bermain-main dengan rahasianya yang harus dia simpan. Sampai akhirnya Delila itu memotong rambutnya saudara. Dan ketika dia bangun dari tidur, apa yang dia bilang tadi? Simpson bilang apa? Aku akan keluar seperti dulu. Tetapi Alkitab pencatat apa? Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Jadi mari sama-sama kita harus punya komitmen supaya jangan kita kompromi dengan dosa. Amin. Karena lampu yang menyala tidak langsung mati, saudara. Lampu itu kadang cahayanya mulai redup, sedikit demi sedikit sebelum apa? Pada akhirnya padam. Begitu juga dengan kehidupan rohani setiap kita di tempat ini. Kompromi dengan dosa seringkali mungkin terlihat kecil. Mungkin bagi kita itu kan bukan hal yang, bukan dosa yang besar. Tetapi kalau kita biarkan sedikit-sedikit itu, akan membuat kita kehilangan apa? Berkat dan apa? Bencana dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita bilang bukan tangan Tuhan yang kurang panjang. Bukan telinga Tuhan kurang mendengar. Tetapi ada yang menjadi pemisah, yaitu apa saudara? Dosa. Kalau sampai hari ini mungkin masih ada doa kita belum Tuhan jawab. Pergumulan kita yang belum Tuhan buka jalan, coba koreksi. Jangan-jangan nih masih ada yang kita simpan. Jangan-jangan nih kita masih kompromi dengan dosa. Dan kita berpikir itu kan cuma hal kecil, itu kan cuma hal sepele. Jadi kalau sebagai anak-anak muda di tempat ini, kalau kita mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan, ingat kita harus jaga, yaitu apa? Jaga kehidupan doa. Teman-teman harus punya kehidupan doa. Ada amin? Karena apa? Kita sadar tanpa Tuhan itu, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Seringkali kan kita berpikir, Pak, kalau kita nggak doakan, Tuhan juga tahu hati kita. Ya Pak ya sudah, ya memang Tuhan tahu. Tetapi orang yang merendahkan hatinya berdoa di hadapan Tuhan itu gambaran orang yang mau menyerahkan kehidupannya. Tuhan yang pimpin dalam kehidupannya. Bukan kalau kita bilang, Tuhan berjalan di depan kita. Artinya apa? Kalau Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan tahu langkah yang akan kita tempuh. Bahkan sebelum kita sampai di sana. Jadi jangan sampai kita tinggalkan kita punya kehidupan doa. Apalagi kekudusan dalam kehidupan. Makanya kita bersyukur sama-sama di gereja Tiberias. Dengan visi yang Tuhan taruh, kita itu dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus. Artinya apa? Sebagai anak-anak muda, kita juga dipersiapkan sebagai anak-anak muda yang kudus. Selanjutnya apa? Misionaris, tugas kita ngapain? Bersaksi. Dan pada akhirnya kita semua siap kemana saudara? Ke sorga. Jaga kekudusan kehidupan, jaga pergaulan. Jadi hati-hati juga dalam pergaulan. Kalau memang kita tahu pergaulan itu tidak memberikan dampak yang baik, membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, tinggalkan. Karena Alkitab katakan jelas bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Makanya nggak heran banyak orang yang tadinya mungkin rajin ibadah, setia dalam pelayanan, tetapi karena pergaulannya yang sedikit-sedikit itu nggak apa-apa sekali-sekali. Pada akhirnya apa? Yang tadinya setia dalam ibadah, yang tadinya setia mungkin baca firman, yang tadinya setia dalam pelayanan, di dalam doa, akhirnya apa? Dia meninggalkan kesetiaannya dia itu. Jadi teman-teman jaga itu ya, jaga kekudusan. Jaga apalagi tadi sudah pergaulan, bahkan jaga hati yang takut akan Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan, semua kekuatan, kepintaran, apapun yang kita miliki, itu tidak ada artinya. Ada amin saudara? Amin. Itu yang ketiga saudara. Yang keempat,
Apa yang kita pelajari sama-sama supaya jangan kompromi, bahwa Tuhan mencari generasi yang berdiri dengan apa? Dengan teguh. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam apa? Tingkah lakumu, dalam apa? Dalam kasihmu, apalagi? Dalam kesetiaanmu dan dalam apa? Dalam kesucianmu. Yang merasa masih muda boleh angkat tangannya dulu dong, yang masih muda. Oh puji Tuhan, semua masih muda ya, oh haleluya. Jangan biarkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yang keempat kita belajar gini, bahwa kehidupan itu berubah ketika anak muda di tempat ini. Kita berani untuk apa? Hidup tanpa kompromi, saudara. Karena apa? Tuhan itu selalu memakai anak-anak muda yang apa? Yang hidup tanpa kompromi untuk apa? Membawa perubahan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat siapa? Daniel masih muda, tetapi apa? Dia memilih untuk apa? Tidak menajiskan diri. Hidup tanpa kompromi dengan dosa. Siapa lagi saudara? Daud, dia masih muda. Alkitab mencatat masih kemerah-merahan. Dia tidak punya pengalaman untuk berperang secara terbuka. Tetapi Tuhan memakai seorang Daud yang masih muda itu untuk apa? Mengalahkan Goliat. Dalam perjanjian baru ada juga siapa? Timotius. Dia itu masih muda, tetapi dia bisa memimpin jemaat, saudara. Dia melayani begitu luar biasa. Karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, yang merasa hebat, yang merasa pandai, yang merasa terkenal, ya kan? Sekalipun mungkin dia centang biru. Tetapi Tuhan mencari siapa? Orang yang berani berdiri demi apa? Demi kebenaran dan juga apa? Demi kekudusan. Jadi teman-teman di tempat ini harus jaga kekudusan. Lalu saudara ingat bagaimana pesan dari Mandia Ngabala Sidang, Pendeta Dr. Saya Pariaji. Ini pesan juga untuk kita semua anak-anak muda yang selalu juga disampaikan oleh Gembala Sidang. Ibu Pendeta Darni dari Pariaji, harus kita suci pikiran kita, suci perkataan kita, suci perbuatan kita. Amin saudara. Kalau zaman sekarang tidak hanya suci pikiran, perkataan, perbuatan, tapi suci apa saudara? Jempolnya. Kalau zaman dulu kan mulutmu harimaumu, ya kan saudara? Gara-gara dengan mulut orang bisa ribut satu kompleks. Tapi sekarang itu dengan jempol aja saudara, waduh, bahaya. Jadi hati-hati dengan jempolmu. Tidak hanya pikiran kita kudus, perkataan kita kudus, perbuatan kita kudus, ya kan saudara? Nah tangan kita juga harus kudus. Ada amin saudara? Amin. Jadi saya doa biarlah setiap kita di tempat ini ingat bahwa Tuhan itu mencari orang-orang yang berani berdiri bagi kebenaran. Yang berani berdiri untuk apa? Kekudusan. Mungkin bagi dunia itu bukan sesuatu hal yang populer. Udahlah kita masih tinggal dalam dunia, udahlah santai aja, ini juga daging masih nempel, santai aja bro, gak usah terlalu rohani. Tetapi setiap kita anak-anak muda di tempat ini kita harus berani tampil beda. Amin saudara, kita harus apa? Untuk berjuang untuk apa? Hidup di dalam kekudusan. Kalau saya membayangkan kalau mungkin teman-teman yang masih kuliah di kampus, teman-teman yang bekerja di tempat kita kerja, atau mungkin di tempat di mana kita ngumpul. Setiap kita anak-anak muda di tempat ini kita berani berkata bahwa kita tidak mau hidup di dalam dosa. Kita berkata bahwa kita tidak akan ikut arus dunia. Kita punya komitmen bahwa kita mau hidup dalam kekudusan. Maka saya percaya bahwa kehidupan setiap anak-anak muda di tempat ini, kehidupan kalian itu pasti akan menjadi terang bagi generasi ini. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi mari, setiap kita anak-anak muda di tempat ini, kalau kita sadar bahwa yang namanya kompromi itu seringkali terlihat kecil pada awalnya. Hal yang mungkin sepertinya terlihat sepele, tetapi dampaknya itu bisa menghancurkan masa depan rohani seseorang. Jadi saya doa, biarlah kita ingat, saat kita memilih untuk tidak berkompromi, maka percayalah Tuhan akan mempercayakan apa? Kuasa, tidak hanya kuasa tapi dia akan memberikan apa? Berkat, tidak hanya Tuhan memberikan berkat, dia akan memberikan apa? Sebuah panggilan yang besar di dalam kehidupan kita anak-anak muda di tempat ini. Karena dunia tidak membutuhkan banyak orang yang biasa-biasa saja. Tetapi dunia membutuhkan setiap kita generasi, anak-anak muda Bonar Gas Minyak dan Anggur, yang kita berani berkata bahwa kita adalah milik Tuhan, dan kita tidak akan kompromi dengan dosa. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, saya milik Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, saya tidak mau kompromi dengan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima pada sore malam hari. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan.
Ajarkan kami Tuhan untuk kami tidak mau kompromi dengan dosa. Mari saya undang rekan-rekan muda kita bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan betapa ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam kehidupan kami. Kami nyatakan bahwa kami sungguh-sungguh mau mengasihi mencintai Engkau ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, ayahkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama Buana Regas katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan senap hatimu, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bersama-sama ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkan Tuhan hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sejenak kita teduhkan hati kita di malam hari sambil musik bermain dengan lembut. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang jangan kompromi, pertanyaan terpenting bukanlah apakah orang lain hidup dalam kompromi, tetapi pertanyaan yang paling jujur adalah apakah ada kompromi di dalam kehidupanku sendiri. Mungkin tidak terlihat oleh orang lain, layanan kita mungkin masih berjalan, kita masih datang ke gereja, tetapi di dalam hati kita tahu bahwa ada sesuatu yang mulai berubah. Kita yang dulu rajin berdoa, sekarang doa sudah menjadi jarang. Mungkin kita dulu takut berbuat dosa, tetapi sekarang hati kita mulai kebal. Mungkin dulu kita haus akan Tuhan, tetapi sekarang hati kita terasa biasa saja. Karena seringkali kompromi itu tidak datang seperti badai yang besar. Dia datang secara diam-diam, sedikit demi sedikit, membuat mulai sedikit lebih jauh daripada Tuhan. Justru membuat kita lebih mendekat dengan dunia. Sampai suatu hari kita sadar bahwa kasih mula-mula, api semangat yang dulunya menyala begitu kuat, sekarang hampir padam. Tetapi kabar baiknya bahwa Tuhan tidak sedang mencari orang yang merasa hebat, merasa sempurna, tetapi Tuhan mencari mereka yang hatinya mau kembali datang kepada Dia. Jika sore hari ini Roh Kudus berbicara dalam hati kita, Tuhan sedang memanggil kita kembali. Kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada hidup dalam kekudusan.
Kembali kepada hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Mungkin doa sederhana yang bisa kita ucapkan pada malam ini. Katakan, Tuhan, selidiki hatiku. Jika ada kompromi dalam hidupku, ampuni aku Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh hidup bagimu. Karena ketika seseorang memilih hidup benar di tengah-tengah dunia yang gelap, maka percayalah bahwa hidupnya akan menjadi terang yang tidak akan bisa dipadamkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sejenak naikkan doamu pada malam hari datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami bawa di hadapan. Ajar kami ya Tuhan menjadi anak-anak muda yang tangguh. Menjadi anak-anak muda yang berintegritas. Kami berani berkata ya di atas ya. Kami berani berkata tidak di atas tidak. Kami berkata ya terhadap kebenaran. Kami berkata tidak terhadap dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oh, ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Sekali lagi bersama-sama ya Bapa. Sorak-sorak tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada sore hari yang baik ini. Kami percaya setiap firman-Mu ya Bapa tidak pernah menjadi sia-sia. Kami percaya dalam hadirat Tuhan firman itu menyegarkan setiap jiwa kami. Firman itu menjadikan yaitu setiap kami boleh berbalik dari hidup kami yang lama menjadi serupa segambar dengan Yesus. Metanoia, pertobatan yang sejati kami terima pada sore malam hari ini. Berkati hamba-Mu terkasih yang telah menjadi seorang berkat bagi setiap kami ya Bapa, yaitu Bapak Pendeta Reno Watimena, diberkati Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Di mana melangkah berada, terus banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga bersama istri, anak-anak keluarga besar dalam berkat perlindungan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya setelah kami diberkati firman, sebentar kami akan kembali menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan di Gereja Martir, Gereja Pewahyuan, Gereja Tiberias Indonesia. Namun sebelumnya sebagai ucapan syukur kami ya Allah, kami akan berikan persembahan syukur kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap rupiah yang kami bawa pada sore malam hari ini diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Pekerjaan, usaha, bisnis kami, bahkan pendidikan, sekolah, kuliah anak-anak kami, bahkan juga setiap tender proyek kami, orang tua kami, semuanya diberkati Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan, teman-teman muda Boanerges yang diberkati firman, yang siap untuk berikan persembahan syukur yang terbaik, bersama-sama dengan iman kita katakan, amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Silakan duduk kembali. Kami pada sahabat kolektan persembahan dapat dijalankan pada sore hari yang baik ini. Kami ucapkan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Sekali lagi sama-sama selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita.
janjimu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Kami nyatakan dengan segenap iman, hanya Engkau selalu setia. Hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidupmu bagiku. Kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu, sucikan aku, berikan ku kemenangan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu, kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, ku dijadikan baru. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Terima kasih untuk setiap persembahan syukur Bapak Ibu, saudara, teman-teman muda sekalian. Tuhan Yesus memberikan. Tiba saatnya kita bangkitkan iman kita. Terima yang terbaik dari Tuhan. Air zaman, ada minyak anggur, tidak akan dirusak. Sama-sama sambil kita bangkit berdiri, kita sambut tubuh dan sama-sama. Baik, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan rekan-rekan sudah terima roti dan anggur. Saya akan baca dari Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 56. Beginilah bunyi firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku
di dalam Dia. Mari sama-sama kita angkat rotinya saja, di tangan kita akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman. Sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman, mari kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami keluarga yang kudus. Kami tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum sejenak, masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di hadapan Tuhan, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilurnya kau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian, setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, tidur pun diberkati. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita akan mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun. Setiap hari kasut sepatu baru. Artinya tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Berkati 10 kali ganda, berkati 100 kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, darah kebangkitan. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita yang telah kembali menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Naikkan setiap doa dengan penuh rasa syukur. Sambil kembali teman-teman muda yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita boleh angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya.
tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan doa untuk minyak urapan. Buat rekan-rekan muda yang punya minyak, silakan diangkat minyaknya. Kalau tidak bawa minyak atau tidak ada minyak, bisa angkat tangan saudara. Mari kita doa sama-sama. Angkat minyak, angkat tangan kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Perintah Tuhan di Gereja Tiberias mengembalikan kuasa minyak urapan. Yang pertama, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6 12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 7. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes ini minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama, ikuti saya doa. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang pertama, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Beri kami ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Yang kedua, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mempelai Kristus, suatu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Yang ketiga, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba. Kami percaya hari ini kami diciptakan kembali yang serupa, yang segambar dengan Allah. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Kami doa, kami semua terus terima perjamuan kudus, terima minyak urapan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kembali sama-sama kita tundukkan kepala, baik yang ikut ibadah Tiberias Gardenias maupun live streaming. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah KKRK Muda Bonerges di Tiberias Gardenias. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh terima firman-Mu. Kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur. Kami boleh sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang berpisah satu dengan yang lain, kami menaikkan dua-dua kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa pertama untuk yang terkasih Gembala Sidang kami, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, dengan umur panjang, hikmah surgawi. Tuhan limpahkan, bahkan Tuhan pakai lebih hari lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bahkan besok dalam pelayanan Gembala Sidang terkasih di Tiberias Gardenias live streaming, Tuhan Yesus memberkati dalam ibadah live streaming sesi yang ketiga pada jam 10. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan Gembala Sidang, diberkati penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami doa dimanapun jemaat berada yang ikut mendengarkan firman Tuhan, bahkan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, terima perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang live streaming. Tuhan Yesus memberkati, ada tanda kuasa mujizat, ada tanda-tanda heran. Yang sakit terima kesembuhan, terima mujizat, terima kesembuhan, bahkan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, diberkati bersama keluarga, juga di dalam pelayanan, juga dalam pekerjaan, kemana melangkah dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berkati juga untuk Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi juga. Tuhan memberkati dalam pelayanan, memimpin Bonerges Youth, memimpin Beloved Kids Tiberias Square, diserta dengan tanda-tanda kuasa mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa serahkan untuk semua rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayanan pada sore malam hari ini. Berkati yang melayani sebagai usher, sebagai terima tamu, greeter, sebagai kolektan, bahkan juga Bonerges Worship yang melayani, diberkati Tuhan senantiasa. Bahkan semua Tiberias Choir, tim media, bahkan juga soundman, tim event, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan, dalam berkat pemeliharaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa berkati setiap jemaat Tuhan, anak-anak muda yang hadir di dalam perjalanan pulang, baik yang berkendaraan pribadi kendaraan umum. Tuhan sertai dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan tibakan ke tempat di mana mereka tuju tanpa kekurangan suatu apapun dalam berkat pemeliharaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat serahkan setiap lembar pokok doa yang dituliskan oleh anak-anakmu, kami bawa di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan penyembuh kami, Engkaulah Tuhan yang menyediakan, Engkau Tuhan Allah perkasa. Di atas kayu salib Engkau berkata semua sudah selesai. Kami percaya sungguh setiap doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab.
dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk Gereja Tiberias Indonesia besok dalam pelayanan ibadah Minggu Raya, baik yang ada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, bahkan yang ada di luar Jakarta. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap sesi cabang ibadah dimanapun berada, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Bila di akhir zaman orang mengenal kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, akan datang masa-masa yang sukar, tetapi janji firman Tuhan sungguh-sungguh bahwa yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah datang dengan berkat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari rekan-rekan muda di Tiberias Garing Nias, angkat tanganmu. Yang ikut ibadah live streaming, angkat tangan saudara. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan melimpah atas keluarga, atas pekerjaan, atas usaha, atas pelayanan, atas kesehatan, bahkan masa depan. Tidak ada satupun kuasa gelap, rancangan iblis, rancangan orang jahat yang dapat menjamah kehidupanmu. Dan kami deklarasikan dalam kehidupan kami semua, Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Bahwa hidup kami terus dijaga, iman kami terus dipelihara, dan berkat Tuhan terus mengalir seperti gelombang lautan yang tidak putus-putusnya. Hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Boanerges. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shed light in, let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shed light in, let the whole world sing. We'll sing it for the glory of the risen King. Sampai bertemu di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.